Qin Yichen tidak peduli dengan ejekan Changle. Dia hanya ingin tahu apa yang klan surgawi bersekongkol, dan dia benar-benar membutuhkan napas tersembunyi. Jadi sengaja menyembunyikan pembunuhan Tuhan. Melihat bahwa Qin Yichen tidak berhasil, Changle lebih tenang dari sebelumnya, dan hatinya mencibir. Sepertinya beberapa orang itu telah mengajarimu sesuatu, tetapi kamu tidak dapat bertahan hidup di tanganku. Menekan Qin Yichen hanyalah langkah pertama dalam rencananya. Setelah melepaskan keluhan pribadi, Changle kembali. Kali ini aku pergi ke rumah Lan Yu dan menemukan beberapa petunjuk. Keluarga Lan Yue menggunakan bakat untuk menolak perintah Tuan Muda. Faktanya, mereka telah membudidayakan setidaknya 7 orang dalam keluarga. Ini hanya ditanyakan oleh bawahan. Ketujuh orang ini dikultivasikan secara rahasia, dan bawahan memasuki area terlarang mereka. Saya pikir mereka yang paling dekat dengan kita. Mereka ingin kita menyerang sembarangan dan mengambil kesempatan untuk melawan kita. Setelah laporan Changle, dia pensiun. Patriark Zongtian mengangguk sedikit. Kamu bisa menanyakan masalah ini lagi di Changle. Kamu harus mencari tahu berapa banyak orang dalam keluarga mereka. Sisanya sedang menunggu, berlatih dalam keluarga, menunggu perintah Tuan Kecil. Setelah berbicara, Patriark Zongtian melepas tirai tipis, dan menghilang begitu dia melintas. Qin Yichen mengerutkan kening. Dongtian. Menurut ingatan Qin Yichen, memang ada pepatah bahwa ada sebuah gua di 3000 istana Tao. Namun, di dalam langit gua, itu setara dengan dunia baru. Dibangun dan diperluas oleh pembangkit tenaga listrik teratas dalam kehampaan. Rahasia Dewa Pembunuh akhirnya terungkap di depan Qin Yichen. Mereka mengandalkan dunia gua yang tidak dikenal orang di dunia ini, dan mereka bersembunyi dan berkembang di sini. Ini dapat menjelaskan mengapa orang-orang ini dapat berkembang dan tumbuh di bawah hidung Dewa Utama Zeus. Di dunia Olympus, dunia gua mungkin hanya poin sepele, bahkan jika sengaja dijelajahi, sulit ditemukan, apalagi orang-orang ini tidak mengenal gua sama sekali. Semua orang bubar. Hanya menyisakan Qin Yichen dan Changle. Changle datang ke Qin Yichen dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak tahu bagaimana hal-hal lama itu mengajari Anda. Tetapi jangan lupa, kami telah membuat janji untuk bertarung di atas ring malam ini. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan kemudian menggunakan Daofa untuk pergi. Kembali ke halaman, Qin Yichen hanya merasa besar untuk sementara waktu. Berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran ini? Bagaimana perasaanmu bahwa ada musuh di mana-mana? Qin Yichen sedikit marah. Tidak baik menyinggung siapapun. Tetapi dia ingin menyinggung Changle. Tidakkah dia melihat bahwa ketika dia bertarung melawan Changle, satu-satunya hasil adalah dia dipukuli hingga muntah darah dan tidak yakin akan hidup atau matinya? Qin Yichen tidak bisa berkata apa-apa sampai ekstrim. Apakah itu tingkat pemadatan kabut hitam atau jumlah kabut hitam, si dan Changle tidak sebanding. Pada saat sebelum dia dimusnahkan, dia tahu bahwa informasi kunci telah dihapus, dan bahkan dengan sengaja menyembunyikan biro ini. Jika bukan karena Yi secara sukarela menyerah melawan Warcraft, waktu bagi mereka untuk kembali ke Sekte Dewa adalah di malam hari, yang merupakan waktu yang lebih baik untuk pertempuran. Terburu-buru, tidak mungkin bagi saya untuk membuat persiapan apapun, dan itu baik untuk bertahan hidup. Orang ini bisa menghapus ini, dan otaknya cukup bagus. Bagaimana dia membuat Changle mendapat masalah? Tidak, kamu harus mengumpulkan informasi. Qin Yichen mengambil keputusan, tetapi ketika dia melihat keluar halaman, Qin Yichen terdiam beberapa saat. Bagaimana saya harus berbicara? Bisakah Anda menemukan seseorang untuk bertanya pada diri sendiri apa kontradiksi dengan Changle? Bukankah ini masalah? Pertanyaan ini, bahkan jika identitasnya tidak terungkap, itu akan menarik perhatian orang lain, terutama Changle itu. Dia memiliki kesempatan untuk menang saat ini. Dia tidak perlu membuat persiapan apapun untuk pertempuran ini, dan dia dapat mengirim seseorang untuk mengawasinya. Qin Yichen sakit kepala. Tepat ketika Qin Yichen terdiam, dia akhirnya berjalan ke halaman sendirian. Apakah kamu benar-benar ingin bermain melawan Changle di atas ring? Qin Yichen dengan cepat menatap pria itu, yang adalah seorang wanita tua dengan wajah yang agak tua. Orang ini dapat keluar dan berbicara pada dirinya sendiri saat ini, tidak peduli seberapa setengah orang kepercayaannya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Ya, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Wanita tua itu menghela nafas dan menatap Qin Yichen. Sebenarnya, menurut saya, ini bisa dihindari, asalkan Anda sedikit menundukkan kepala. Meskipun lelaki tua itu tidak tahu apa hubungan antara kamu dan gadis itu, memang tidak masuk akal untuk menyinggung Lord Changle demi seorang pelayan. Tuan Changle adalah andalan keluarga Zongtian. Kamu hanya pendatang baru. Hati Qin Yichen terdiam ketika dia mengatakan ini. Orang baik, ini adalah perang lain yang disebabkan oleh wanita. Dihadapkan dengan hal seperti itu, Qin Yichen ditinggalkan dengan ketidakberdayaan. Gadis itu tidak memiliki nilai bagi Qin Yichen, dan Changle sangat menginginkannya, jadi berikan saja padanya. Qin Yichen memikirkannya sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, dan menerima pemikiran itu. Status Changle dalam keluarga terlalu tinggi. Jika dia benar-benar menginginkan seorang wanita,
keluarga Zongtian pasti sudah mulai mempersiapkan wanita yang lebih baik untuknya. Selama Chang Le tidak tertarik mengambil keuntungan dari orang lain. Akar penyebab pertempuran ini adalah bahwa Chang Le ingin menekan si yang menyamar. Berpikir hati-hati tentang pemandangan di menara naik hari ini, Qin Yichen akhirnya menemukan sedikit masalah. Patriark keluarga Zongtian jelas ingin mendukung munculnya kegilaan. Jika tidak, tugas tuan kecil tidak akan diizinkan untuk dilakukan. Chang Le adalah salah satu andalan keluarga Zongtian. Tentu saja, dia tidak akan diam dan berbagi sumber dayanya. Oleh karena itu, akan ada pertunangan seperti itu. Gadis itu hanya alasan. Memikirkan penyebab kejadian ini di benaknya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu diserahkan, apa yang bisa saya lakukan? Bahkan jika saya sendirian, dia punya alasan untuk bertarung dengan saya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuanku, saya pikir itu layak. Ini hanya sikap Anda terhadap Tuan Chang Le. Lagi pula, dengan kekuatanmu, aku suka kamu bukan lawan Chang Le. Qin Yichen memandang wanita tua itu dengan samar, tidak dapat melihat wajahnya di bawah kabut hitam yang tersisa. Menunduk, Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Menjaga kepalamu berarti kehilangan kesempatan, kehilangan semua yang menjadi milikku. Dengan tangan di punggungnya, Qin Yichen melihat kolam hitam di depannya, dan menyimpannya di kabut hitam yang perlahan mengalir. Di kabut hitam murni muncul. Kabut hitam ini bahkan lebih murni daripada kabut hitam di Chang Le. Hal ini tidak dapat diringkas sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang diam-diam membantu. Qin Yichen menyadari hal ini, dan juga memahami rencana dan tata letak awal Si. Dia memiliki dukungan rahasia dari pemilik keluarga. Bagaimana mungkin untuk menerima nasihat? Jelas, mengalahkan Chang Le adalah rencana bersama Si dan pria di belakangnya. Dengan tujuan mereka, Qin Yichen secara alami mengerti bagaimana dia harus menanggapi kata-kata wanita tua itu. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan kartu hall yang disiapkan untuk Si. Tapi ini tidak berbahaya. Mengapa kamu berpikir bahwa akulah yang harus kalah?